Baik, kembali lagi saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di mana video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelima yang berjudul Manajemen Lingkup Proyek. Di mana yang pertama, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kemudian hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Kemudian proses manajemen lingkup proyek. Pertama, perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Ketiga, membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Keempat, verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan yang kelima yaitu pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup dari suatu proyek. Selanjutnya, perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup, di mana rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kemudian masukan utamanya mencakup karta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Ini merupakan contoh dari Project Carter. Dan ini juga merupakan contoh dari Project Carter. Selanjutnya, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek, di mana pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Dengan seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjalani lebih jelas dan lebih spesifik. Selanjutnya, ini merupakan penetapan lingkup proyek lebih jauh. Kemudian, membuat work breakdown struktur atau WBS, di mana WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS juga adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Kemudian, dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini merupakan contoh WBS internet yang disusun berdasarkan produk. Dan ini merupakan contoh WBS internet yang disusun berdasarkan fase. Ini merupakan WBS internet dalam bentuk tabular. Selanjutnya, pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pertama yaitu pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Selanjutnya, pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Kemudian, pendekatan top-down, yaitu mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Selanjutnya, pendekatan bottom-up,
yaitu mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Yaitu selanjutnya pustaka WBS dan skop Baselin. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir dari WBS. Kemudian lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Kemudian verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkupnya. Banyak proyek TI yang sengsara karena skop creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Kemudian pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah 1. Untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. 2. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Dan 3. Mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Kemudian yang terakhir rangkuman dari materi ini, di mana manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses dengan sukses. Di mana proses utamanya mencakup 1. Perencanaan lingkup, 2. Definisi lingkup, 3. Pembuatan WBS, 4. Verifikasi lingkup, dan yang terakhir yaitu pengendalian dari lingkup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kelima ini yang berjudul Manajemen Lingkup Proyek. Sampai jumpa di video lainnya. Sekian dan terima kasih.